Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya untuk membahas tentang kata baku dan tidak baku. Ya, nanti silahkan like dan subscribe bagi yang belum. Nanti saya akan membahas yang selanjutnya. Jadi tentang kata baku dan tidak baku. Jadi, bahasa baku itu merupakan sebuah kata yang standar. Ya. Artinya sendiri, baku itu merupakan suatu syarat atau bare minimum, ya, atau tolak ukur syarat dari suatu standar. Jadi, bahasa baku itu adalah bahasa yang menjadi ukuran atau teladan atau sebuah panutan yang dirasa kita itu harus memenuhi syarat tersebut, ya. Jadi kalau kita kumpulkan semua itu adalah bahasa yang mempunyai aturan-aturan tertentu, mempunyai pola, mempunyai kaidah dan juga norma yang sudah baku, ya sudah pasti. Itu adalah bahasa baku. Nah, bahasa baku sendiri memiliki banyak sekali ragam, ya, dan diakui serta dilaksanakan oleh masyarakat kita gunanya untuk sebagai rujukan, sebagai literatur, sebagai norma dan penggunaan ketika bahasa tersebut diaplikasikan di masyarakat. Jadi bahasa itu akan terus dipakai dengan penggunaan ragam bahasa baku yang kita masukkan. Ya. Selanjutnya ada usaha pembakuan bahasa itu memiliki tujuan supaya kita bisa mencapai pemakaian bahasa yang lebih cermat, tepat, dan efisien. Ya, karena kalau kita berbicara bahasa, semakin kita bertele-tele dalam penyampaian, semakin kita terbata-bata dalam menyampaikan, semakin kita memanjangkan apa yang kita inginkan kita sampaikan, itu tidak bisa tersampaikan bahasa itu. Ya, maka perlu bahasa Indonesia itu kita bakukan. Ya, bakunya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Ya. Nah, menurut Mulyono itu bahasa Indonesia itu memiliki ciri-ciri yang baku, ya, ciri-ciri baku dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah sifat kemantapan dinamis. Maksudnya, dalam sifat kemantapan dinamis itu kaidah dan aturan bakunya itu standar, ya. Tidak bisa berubah setiap saat, tidak bisa berubah seenaknya sendiri. Ya. Yang kedua, dia itu punya sifat kecendikiaan. Maksudnya, apa kecendikiaan itu? Kita itu mengungkapkan sebuah penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Itu adalah kecendikiaan. Cendikia, pintar, ya. Jadi menurut Mulyono itu ada dua, yaitu ada dinamis, harus mantap secara dinamis, dan dua adalah cendikia. Lanjutnya, selain cendikia dan mantap, dinamis itu ada keseragaman. Seragaman apa? Ya. Keseragaman tentang proses penyeragaman kaidah, bukan penyeragaman bahasa, tapi variasi bahasa, tapi penyeragaman kaidah, bukan penyeragaman ragam bahasa. Jadi artinya yang kita seragamkan bukan bahasanya. Maka dari itu Indonesia itu memiliki banyak sekali bahasa, ya. Banyak sekali bahasa tapi artinya sama. Ya, itu adalah namanya keseragaman menurut Mulyono tadi. Ya.
Ya, lanjut tadi ciri-ciri umum, selanjutnya kita masuk ke fungsi dari bahasa baku. Nah, fungsi dari bahasa baku itu yang pertama adalah sebagai pemersatu, yang kedua pemberi khas, ada khasnya, yang ketiga adalah pembawa sebuah wibawa, yang keempat adalah kerangka acuan, ya, itu adalah semua dari fungsi bahasa baku. Nah, lalu selain menurut Mulyono, itu menurut Suwito ada ciri-ciri bahasa pembakuan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, dia memiliki ejaan. Ejaannya harus sesuai dengan tata cara, tata tertib dalam penulisan yang sesuai dengan EYD. Ya. Selanjutnya, selain ejaan ada peristilahan. Menurut Suwito, peristilahan ini merupakan suatu tata cara dan tata tertib yang mengikuti pedoman umum, ya, yang membentuk sebuah istilah bahasa Indonesia. Ya, menurut Suwito itu ada ejaan, ada peristilahan, dan ada tata bahasa, lalu ada lafal. Tata bahasa di sini bentuk dan kata serta strukturnya itu menunjukkan bentuk baku bahasa Indonesia. Sedangkan lafal itu bisa dikatakan pronouns atau ungkapannya itu relatif bebas, ya. Tapi harus kalau kita kan bahasa-bahasa yang ada di daerah itu biasanya kita serap dan kita lafalkan bersamaan dengan bahasa Indonesia. Ya, maka dari itu kita punya ciri-ciri dari bahasa baku itu, ya. Lalu untuk ciri-ciri bahasa baku menurut Suwito, ya, ada lagi menurut Suwito itu menggunakan EYD dan PUPI, lalu pengucapan kata yang bersih dan tidak menampakkan dialek tertentu, berarti ini pure murni, ya. Jadi dialek tertentu itu tak bisa disamakan dengan kata-kata ciri khusus bahasa Indonesia, ya. Lalu ada memakai fungsi gramatikal, yaitu subjek dan predikat secara eksplisit dan ajek. Ya, contohnya seperti ini. Berlayar dari pulau ke pulau. Mereka ke kampus. Ini ada subjek, ada predikat. Ini ada subjek, ini ada predikat. Ya, jadi ini merupakan ciri khusus yang menurut oleh Suwito. Selanjutnya tadi ada menggunakan prefiks me, en, dan ber secara eksplisit dan konsisten. Contohnya, ya, umat Islam bersembayang di masjid dan berpuasa. Ya, itu ada prefiks me, en, dan ber. Ya, ada ber, ada me, en, ya. Oke. Selanjutnya, ini ya, bulan Ramadan menggunakan kata penghubung, ya, bila seharusnya ada acara eksplisit dan ajek. Contoh, ayah nggak tahu ia pergi, ya, ayahnya nggak tahu ia pergi, kan bahasanya ada penghubung tapi tidak baku, ya. Nah, kalau kita bakukan, jadi ayahnya tidak tahu bahwa ia pergi. Itu adalah kata baku. Tidak menggunakan struktur kalimat yang bersifat kedaerahan, berarti pure, ya. Kalimatnya asli bahasa Indonesia baku. Contoh, rumahnya ayahnya Amin yang besar sendiri di kampung itu, ya. Itu kan tidak baku. Jadi kalau kita bakukan, rumah ayah Amin paling besar di kampung itu. Lalu pemakaian aspek waktu di depan pelaku tindakan, tidak di belakangnya. Jadi katanya itu tidak ditaruh di depan pelaku tapi di tindakan belakang. Contohnya,
hal itu saya sudah katakan kepadamu kemarin. Kalau kita itu bisa melihat bahwa kita fokus pada pemakaian aspek waktu di depan pelaku tindakan. Waktunya itu adalah sudah, ya, dan pelakunya adalah saya. Jadi kalau kita betulkan, dia jadi hal itu sudah saya katakan kepadamu kemarin. Jadi yang ini agak kurang tepat ya. Hal itu saya sudah katakan kemarin, kita ganti dengan hal itu sudah saya katakan kepadamu kemarin. Oke, selanjutnya tentang menggunakan partikel lah, kah, pun secara konsisten. Ya. Jadi apa perbedaan homonim dengan polisemi? Ya, itu adalah lah, kah, dan kah. Ya, itu merupakan konsistensi. Lalu yang kedua, kitalah, ya, yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Saya pun, ya, itu merupakan sebuah ciri bahasa baku. Lalu apa fungsi dari bahasa baku? Menurut Sugito itu untuk komunikasi resmi, jelas ya, karena tidak mungkin menggunakan bahasa baku sesama teman, itu tak mungkin ya, karena bahasa baku itu biasanya dipakai di surat menyurat resmi, perundang-undangan, peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Lalu ada untuk wacana teknis, ya, contoh membuat laporan kegiatan, usulan proyek, lalu lamaran pekerjaan, itu biasa menggunakan bahasa baku. Lalu selanjutnya, lanjutan tadi, pembicaraan di umum, pidato, ya, lalu ceramah, khotbah, rapat, dan lain-lain. Untuk berbicara dengan orang yang dihormati, misal guru, orang tua, pejabat, pemerintah, atasan, dan lain sebagainya. Lalu dalam bahasa baku itu punya ciri khusus. Ya, ciri khusus itu pilihan kata dan peristilihannya itu harus dipilih dari kata-kata denotatif dan tidak mubazir. Bisa jangan berulang-ulang, ya. Lalu jangan menimbulkan makna yang ganda. Selain pilihan kata dan peristilahannya, juga struktur kalimat dan penataannya dalam paragraf itu harus diperhatikan untuk membuat kalimat yang efektif. Ya, keruntutan dan kesesuaian antar paragraf ini akan menimbulkan suatu bahan ragam baku yang bisa disampaikan secara baik dan benar. Lalu ada penalaran dan sistematika. Ini adalah penalaran yang masuknya itu adalah kita harus masuk akal dan merupakan simpulan dari proses yang berpikir secara sistematis, dan pemaparan dan gaya bahasa itu harus formal, mengandung ciri khas yang tertib, cermat, lengkap, dan netral. Lalu ciri bahasa dan keilmuan menurut Halim Harjowiproyo itu harus jelas, ya, kalimatnya itu tidak boleh bermakna tunggal, tidak boleh bermakna ganda. Setelah jelas ada tegas, lugas itu tidak boleh bertele-tele, tidak mubazir, ya, ada lengkap, kalimat yang digunakan itu harus bersubjek dan berpredikat, ya, karena harus wajib itu. Sebuah kalimat itu harus mempunyai subjek dan predikat. Contohnya, contoh kalimat tidak baku. Ya, contohnya, semua peserta daripada seminar tersebut sudah pada hadir. Nah, ini kan tidak baku ya. Lalu kami menghaturkan terima kasih atas kehadirannya. Ini juga tidak baku. Lalu mengenai masalah ketunakaryaan, perlu segera diselesaikan dengan tuntas. Ini juga tidak baku. Ya, itu juga tidak baku. Kita perlu pemikiran-pemikiran, ini kan mengulang ya. Jadi daripada menggunakan pemikiran-pemikiran,
Lebih baik kita perlu memikirkan untuk mencegah masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan. Nah, itu adalah tidak baku. Selanjutnya ada kalimat baku, ya semua peserta seminar tersebut hadir ya. Kalau tadi itu tidak baku, ini adalah bagian yang baku, nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, dari tadi kita sudah contoh baku, sekarang kita masuk ke ragam lisan dan tulis ya. Kalau kita lisan itu terkait pada kondisi, situasi, ruang, waktu ya. Ragam tulis itu tidak terikat ya, bisa dipakai di mana saja. Selain ragam tulis, ada ragam lisan, ada ragam lisan itu dipengaruhi oleh tinggi rendahnya, panjang pendeknya suara ya. Jadi kalau kita mau berbicara sesuatu kan pasti berpengaruh terhadap apa yang kita sampaikan ya. Nah, itulah makanya kita namakan ragam lisan. Ragam lisan itu tadi ya, dikendaki adanya orang kedua atau teman berbicara. Sedangkan pada ragam tulis tidak perlu kita berbicara sendiri, menulis sendiri pun bisa. Tapi kalau kita mau secara lisan harus ada dua orang. Ya, dalam ragam lisan subjek predikat tidak selalu dinyatakan. Kalau dalam tulis subjek predikat harus ada, ya wajib. Oke, begitu cukup dari saya. Silahkan disimak dan jika ada yang ingin bertanya silahkan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.